Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif Gen Z dalam perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan alasan apa yang melatar belakangi kenapa kami memilih penelitian dengan judul ini. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang besar pada pola kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah munculnya perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-commerce. Salah satu contoh e-commerce itu teman-teman ada Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop. Di mana di Indonesia pertumbuhan e-commerce meningkat pesat seiring dengan tingginya akses internet dan penggunaan handphone. Tercatat bahwa sekitar 215 juta jiwa yang setara dengan 78% dari populasi merupakan pengguna internet. Nah, sebagian besar pengguna tersebut juga berasal dari kalangan Gen Z, yaitu teman-teman yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Mereka yang lahir pada tahun segitu merupakan konsumen terbesar karena mereka tumbuh dalam lingkungan digital dan akrab dengan aktivitas ekonomi berbasis digital. Selanjutnya, peningkatan akses ini tidak hanya membawa dampak positif kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan fenomena yang disebut dengan perilaku konsumtif, di mana generasi Z ini tidak hanya belanja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi orientasinya telah berubah untuk menjadi sarana hiburan, gaya hidup, serta hingga bentuk ekspresi diri untuk memenuhi gengsi. Dari perspektif ekonomi Islam, perilaku ini berbahaya karena didasarkan pada prinsip keseimbangan atau yang kita sebut dengan al-iqtisad, yaitu dan juga serta menjadi perlakuan israf, yaitu tindakan berlebihan dan pemborosan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Namun dalam praktiknya e-commerce ini seringkali membuat kita dekat pada hal yang berlebih-lebihan karena adanya kemudahan akses, dan juga dia itu menimbulkan sifat impulsif karena adanya kemudahan akses dan cepat tadi. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif generasi Z dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya kita masuk ke bagian kajian teoritis, di mana saya akan menjelaskan apa itu e-commerce dan perilaku konsumtif. Yang pertama, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, serta pertukaran jasa, barang, dan informasi melalui jaringan internet. E-commerce memberikan berbagai kemudahan dan juga seperti transaksi yang cepat, praktis, dan tanpa batas geografis. Hal tersebut yang memicu meningkatnya perilaku konsumtif melalui strategi seperti flash sale, diskon besar-besaran, voucher, dan juga influencer marketing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif menurut Kotler dan Keller adalah tindakan membeli barang atau jasa yang tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan dipengaruhi oleh keinginan emosional, tren, pengaruh media sosial. Dan fenomena ini banyak terjadi pada Gen Z yang akrab dengan digital karena dikenal cepat merespon tren dan cenderung melakukan pembelian yang impulsif berdasarkan hal-hal tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu di bagian kajian teoritis. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam itu perilaku konsumsi tidak hanya sekedar untuk memenuhi keinginan, tetapi juga harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan, kemanfaatan, dan pengendalian dari pemborosan. Islam juga menegaskan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran juga mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati rezeki yang diberikan, tetapi dilarang bersikap boros. Pemborosan itu tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa pentingnya sikap sederhana, seimbang, dan bertanggung jawab dalam menggunakan harta. Dalam konteks modern, perilaku belanja impulsif yang banyak terjadi di platform e-commerce dapat dikategorikan sebagai bentuk pemborosan. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menggeser nilai kesederhanaan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Perilaku konsumsi yang baik dalam pandangan Islam harus disertai dengan kesadaran spiritual bahwa setiap pengeluaran itu hendaknya membawa manfaat, bukan hanya sekedar memenuhi keinginan. Dengan pengendalian diri dan prinsip moderasi, seseorang akan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan.
Jadi kemajuan e-commerce ini memang membawa manfaat ekonomi yang cukup besar, namun juga perlu diimbangi dengan kesadaran moral dan spiritual. Generasi muda itu perlu menanamkan nilai-nilai keseimbangan dan tanggung jawab sosial agar tercipta kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan dan orientasi akhirat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai perilaku dan ucapan para subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang sedang dipelajari dengan mengutamakan makna dan konteks dari data yang diperoleh, bukan sekadar angka atau statistik. Nah, pendekatan ini itu sangat tepat karena membantu menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi responden secara lebih holistik dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode penelitian kepustakaan sebagai bagian dari pendekatan kualitatif. Melalui studi literatur, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, antara lain Al-Quran, buku-buku terkait, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Metode ini dipilih karena memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data, terutama menjangkau responden yang sesuai dengan kriteria penelitian tanpa harus bertatap muka langsung. Responden secara bebas dan sukarela membagi jawaban mereka sehingga data yang diperoleh merupakan refleksi alamiah dari pemikiran dan pengalaman mereka. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Jadi dalam perkembangan e-commerce dalam beberapa tahun terakhir ini memang membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berbelanja, khususnya itu pada generasi Z atau Gen Z yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital, menjadi kelompok yang paling aktif dalam transaksi daring. Dengan kemudahan akses internet dan berbagai fitur promosi seperti diskon, gratis ongkir, cashback, hingga layanan pay later, perilaku belanja kini semakin didorong oleh keinginan, bukan lagi kebutuhan. Banyak yang melakukan pembelian secara spontan hanya karena terpengaruh tren atau rasa takut ketinggalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa munculnya pola konsumsi baru yang bersifat emosional dan hedonistik. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan serta melemahkan kemampuan seseorang untuk mengatur keuangannya. Dari perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi seharusnya itu dijalankan dengan prinsip keseimbangan yang bermanfaat dan menghindari dari namanya pemborosan. Islam itu juga menekankan bahwa harta itu amanah yang harus digunakan secara bijak. Oleh karena itu, perilaku yang berlebihan dalam belanja termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks generasi muda, itu penting untuk membangun kesadaran spiritualnya dalam penggunaan teknologi digital. Setiap aktivitas ekonomi termasuk belanja online seharusnya itu dilandasi dengan niat yang baik dan tanggung jawab dan moral. Dengan kesadaran ini, seseorang itu mampu atau tidak mudah tergoda oleh promosi yang menjerat atau keinginan mengikuti tren semata. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulannya, perkembangan e-commerce memberikan dampak besar terhadap perilaku konsumtif generasi Z, terutama karena kemudahan dan strategi pemasaran digital yang mendorong inklusivitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku ini perlu diatur dengan prinsip keseimbangan, moderasi, dan tanggung jawab spiritual agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan sosial. Kesadaran akan pentingnya kontrol diri dan nilai-nilai agama dalam konsumsi harus terus ditanamkan agar pola konsumsi tetap sehat, beretika, dan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.